Shalom, apa kabar? Luar biasa bukan? Mari berdoa sebelum memulai sesi pagi ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami siap belajar. Kiranya Roh Kudus menuntun kami pagi ini. Terpujilah nama Engkau. Kami buka kelas ini awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. C. Perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis. Ini materi lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak awal penciptaan dunia, Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Taman Firdaus atau Taman Eden merupakan taman yang asri dan damai bagi manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka berdua dipanggil untuk saling mengasihi antar sesama dan mengasihi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Manusia dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan agar dapat hidup penuh damai dan sejahtera. Terutama kitab Kejadian 1 ayat 26-28 mendeskripsikan bahwa manusia diciptakan menurut citra Tuhan supaya mereka berkuasa atas flora, fauna, bahkan seluruh ciptaan Allah. Artinya, manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Citra manusia yang serupa dengan Allah tersebut perlu dihargai dan dihormati oleh manusia. Mereka memiliki relasi yang damai, baik dengan Tuhan, Sang Khalik maupun dengan sesamanya, bahkan dengan seluruh alam semesta ciptaan Tuhan. Dalam teks-teks Alkitab, pembahasan tentang perdamaian ditujukan oleh dua kata yang sering muncul dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai shalom dalam perjanjian lama. Eirene dan soteria atau keselamatan dalam perjanjian baru. Ayat-ayat Alkitab menjelaskan bahwa kata damai dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia. Damai dipakai sebagai salam saat bertemu dan berpisah, sebagai salam pertemuan atau perjumpaan yang memberi salam mengharapkan lawan bicara dalam keadaan sehat, bahagia, senang, dan seterusnya. Sementara itu, sebagai salam perpisahan, ia memberi salam damai mengharapkan masing-masing di antara mereka tetap dalam keadaan selamat setelah perjumpaan. Mengingat kata damai tersebut membuat harapan untuk keselamatan, maka kata tersebut juga menjadi semacam berkat yang diucapkan secara khusus dalam suatu perpisahan. Dalam hal ini, kata damai secara langsung maupun tidak langsung dikaitkan dengan dimensi religius, karena kehadiran berkat tersebut diimani hanya dapat terjadi karena pekerjaan Tuhan. Damai sebagai salam atau salam berkat, khususnya dalam perjanjian lama, hanya terjadi dalam situasi ketika orang taat pada Tuhan. Di dalam Alkitab, kata damai juga memiliki konsep keutuhan.
kesentosaan dan kesejahteraan, baik berkaitan dengan aspek personal maupun sosial. Pertama, damai dalam perspektif pribadi, yaitu mencakup aspek fisik maupun batin atau dimensi keutuhan pribadi maupun martabat manusia. Damai secara fisik diartikan apabila orang tidak berkekurangan, cukup makanan, ada tempat tinggal, dan tidak mengalami kesulitan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh. Karena itu, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan adalah manusia yang tidak mengalami damai. Damai berkaitan dengan lingkup sosial. Di sini damai berarti adanya keutuhan sosial, kesejahteraan sosial, ketika masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Dengan demikian, damai berkaitan dengan relasi antar manusia. Di sini juga penting kita menghubungkan makna damai dengan keutuhan dalam masyarakat, dengan ide relasi antara penguasa dan warga masyarakat, atau antara pemimpin dan rakyat, atau yang dicirikan dengan relasi manusia. Tuhan Yesus menggunakan kata damai, irene, sebagai salam perjumpaan dan salam perpisahan. Secara khusus, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa nilai tertinggi dari damai berkaitan erat dengan ajaran sentral Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Tuhan hadir sebagai raja. Jadi sangat berbeda dengan konsep kerajaan yang kita kenal, lebih bersifat teritorial dan berkaitan erat dengan kekuasaan. Konsep kerajaan, kekuasaan Allah melingkupi semua aspek kehidupan manusia, dalam hubungan antar manusia maupun hubungan antar dengan Tuhan, bahkan dengan Allah sendiri. Sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi, di dalam kerajaan Allah akan ada kebenaran, kebebasan, kasih, rekonsiliasi, dan kedamaian yang abadi. Aspek-aspek tersebut menjadi nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam hidup Kristiani. Kuasaan Allah sebagai Raja tersebut merupakan situasi yang semestinya. Tanpa damai, kerajaan Allah tidak dapat dihadirkan, karena damai merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah. Damai dalam Injil Sinoptik yang termasuk dalam Injil ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus sering berbicara mengenai kerajaan Allah. Meskipun demikian, Dia juga sering mengganti kerajaan Allah dengan istilah kerajaan sorga. Sampai juga secara khusus Matius menyebut kata damai dalam khotbah Tuhan Yesus di atas. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Dalam khotbah di bukit, kata damai berkaitan dengan solidaritas bersama kaum miskin, tindakan etis berlandaskan kasih Allah, dan pemahaman akan Allah yang sangat baik dan berbelas kasih. Dalam kisah-kisah Injil, kita menemukan bahwa Yesus sendirilah yang menjadi pembawa damai, yang memperdamaikan relasi manusia yang rusak dengan Allah dan relasi manusia dengan sesama. Bahwa
pada perkembangan gereja awal memaknai kata damai dengan menghubungkannya pada Tuhan Yesus sendiri. Salah satu tokoh penyebar Kristen di Asia Kecil yang terkenal adalah Rasul Paulus, yang tulisan-tulisannya selalu menghubungkan hampir semua topik bahasa dengan pribadi Yesus yang adalah Kristus, termasuk pembahasannya tentang damai. Dalam suratnya untuk jemaat Roma, ia mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengalami damai adalah mereka yang hidup dalam Kristus. Anda dapat lihat dalam Roma 2 ayat 10, Roma 3 ayat 17, Roma juga ayat 25, dan Roma 5 ayat 1. D. Perdamaian antar umat beragama. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemampuan agama. Itu, pengajaran agama seharusnya disampaikan dengan wawasan agama. Disinilah wawasan pluralisme dapat menolong dan mengarahkan kepada hadirnya perdamaian antar agama. Pluralisme harus dipahami sebagai semangat dalam menghargai keyakinan agama sendiri, dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, kawan, sayang. Sebaliknya, mereka adalah teman sekerja, saudara sesama yang memiliki tujuan yang sama, kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Kita harus mengakui bahwa sejarah masa lalu kita penuh dengan konflik antar agama, menunjukkan kepada kita adanya pengingkaran atas nilai-nilai agama, terutama nilai kasih, persaudaraan, persatuan antar manusia. Karena itu, seharusnya pembelajaran agama yang kita lakukan memberikan pendasaran dan kekuatan rohani agar tercipta adanya integrasi maupun ikatan sosial. Spiritualitas Kristiani seharusnya memberi pencerahan bagi tercapainya perdamaian antara agama. Dengan demikian, pembelajaran mengenai agama, baik yang kita pelajari sendiri maupun yang kita terima dari guru di sekolah dan di gereja, dapat kita gunakan untuk membuat referensi bagi perdamaian antar sesama secara khusus. Meskipun demikian, meredam atau menghentikan konflik belumlah cukup. Masih ada satu langkah lagi yang penting, yaitu harus terjadi tahap rekonsiliasi, yakni tahap perdamaian antar agama. Sebab kalau terjadi saling balas-membalas, pasti masalah tidak akan selesai. Bahkan akan menjadi lebih parah. Namun jika kita melakukan rekonsiliasi, maka perdamaian akan dapat diwujudkan. Ajaran penting dari kekristenan, sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus, mengampuni pihak lain. Pada waktu kita mengampuni orang lain, sesungguhnya kita juga memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Karena kita telah terbebas dari rasa dendam, permusuhan, dan pasti merasa lebih damai. Di samping itu, tentu saja orang yang diberi pengampunan juga akan merasa adanya suasana damai. Mengampuni atau memaafkan orang lain bukanlah hanya sekedar bersabar serta menahan diri karena tidak mempunyai kekuatan untuk membalas apa yang dilakukan orang lain. Saat kita pun memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membalas dendam, kita juga tidak melakukan. Inilah panggilan rekonsiliasi yang didasarkan kepada panggilan luhur yang harusnya diajarkan oleh semua agama. Dengan landasan kesetaraan dan kesederajatan, serta usaha untuk saling percaya dan memahami pihak lain, maka akan terjalin suatu hubungan
dan keterbukaan untuk menemukan cara dan jalan terbaik agar konflik antar agama dapat diatasi, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan suatu kehidupan bersama yang penuh damai. Ya, pelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu hari ini. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan dapat mengaplikasikan pelajaran pagi hari ini di keluarga mereka, di lingkungan, di gereja, bahkan di tempat yang lain. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pertemuan ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.